104.7 MNC Trijaya Surabaya. Pendengar Trijaya, kali ini kita berkunjung lagi ke kantor DPRD Surabaya yang kali ini kita berada di ruangan dari salah satu senior yang ada di legislatif yaitu Ibu Diah Katarina, si lengkapnya siapa gitu? SPSI MSI. Ya. Bersama saya Hilman Heraga dan juga Cak Wawan. Selamat pagi Cak Wawan. Selamat pagi, apa kabar Cak Hilman? Kita masih di program yang sama Cak Hilman ya. Iya. 104.7 MNC Trijaya Surabaya di program Sambang Parlemen. Iya. Varian dhisik Cak Wawan. Oh gitu ya. Monggo Cak Hilman. Sate kerang, sate undemohen. Cakep. Sugeng enjang ketemu maneh nang Sambang Parlemen. Oh iya Cak Hilman. Ya. Ya Cak Hilman, Sambang Parlemen hari ini istimewa karena kita bersama dengan Ning Diah Katarina, sarjana psikologi Master of Science. Wah, lengkap ini. Tak sopo sih Cak Hilman. Oh iya. Assalamualaikum. Sugeng enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen suarane. Kayak dhek tambah tua. Mbak Diah iki kok Tambah sik nom. tambah nom ya. Salah sapa ya Cak ya? Awake dhewe gak sehat ya. Kurang gizi ya ini. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya ini kita seneng iso ketemu Mbak Diah, iso ngobrol-ngobrol dan hari ini kita pengen ngobrol tentang sesuatu yang baru tren di Surabaya. Oke. Sing jenenge KSH. KSH itu apa, Cak? KSH itu kasih, oh bukan ya. Oh. Kisah. Kisah kasih. Jadi KSH itu kader Surabaya hebat. Oke. Nah, ini kader Surabaya hebat. Ya, jadi di kader Surabaya hebat itu terdiri dari Superman, Spiderman dan lain-lain. Wah, Hebat itu kabeh. jenenge superhero, Cak. Superhero. Iya, iya. Ya nanti kita pengen tanya-tanya ke Mbak Diah. Beliau ini kan sebagai anggota dewan dan juga lama berkecimpung di ini apa ibu penggerak PKK. Nah, Dunia emak-emak ya, Cak. dunia emak-emak. Nah, kita pengen tahu nanti seperti apa sebenarnya kader Surabaya hebat ini dan Siapkah sejauh mana ya. bermitra dengan pemerintah kota Surabaya. Apakah bisa nanti mendampingi masyarakat untuk menuju apa ya istilahnya masyarakat yang sehat, sejahtera dan lain sebagainya. Nah, Pokoknya Surabaya hebat iya, ngono ya. nanti kita akan gali bersama-sama dari beliaunya. Iya. Ya, sebagai awal kita tanya dulu Cak Hilman. Oke. Ya, Mbak Diah. Mbak apa nih sih aja nih? Sak tanya Ini apa? Oh, ning sing imbang. Oh, Ning ya. Kan Iya bola lah. balik. Gak konsisten tapi. Gak konsisten ya. Tak konsisten nih. Ning Diah ya. Ning Diah. Ya, Ning Diah di awal kita pengen tahu sebenarnya. Kader Surabaya hebat. Nah, sehebat apakah kader ini? Monggo Ning, silakan Ning. Ya, tapi awalnya introduce dulu. Kenapa dari sekian-sekian jadi KSH gitu ya. Mungkin monggo. pendengar Trijaya juga pengen tahu Ya, gitu. monggo silakan Ning Diah. Ini kalau konsep dari pemerintah kota itu meringkas ya, karena mungkin dianggap ada yang tidak produktif, Iya. kader. Kemudian yang mungkin sudah usur, kemudian yang tidak ngerti yang Oh, gaptek. gaptek Gaptek. ya. Karena Jadi pekerjaannya membutuhkan ini ya. ya. Jadi Alat komunikasi ini. niatnya baik ya, niatnya baik. Mencetak kader-kader yang dapat membantu pemerintah kota dan kader ini menjadi ujung tombak pendataan atau menjadi kacamata Pemkot di paling ujung ya, Paling bawah paling ya, ujung Ning di ya. bawah. Nah, mungkin konsepnya bagus, tapi lupa ini kan seperti instan ya, dibuat instan karena langsung di cleansing ya, Cleansing. separuh dari 54.000 kader yang ada. Kader ini campuran ya dari PKK kan. Memang embrionya kan dari PKK. Kader-kader ini. Kader PKK waktu itu. Ya, kan memang gerakan yang ada itu ke PKK. PKK. Jadi kader posyandu, kader lingkungan, Bum Antik itu kan lahirnya dari PKK semua ya. Betul. Terus dipres, kemudian disiapin anggaran untuk memberi bantuan transport. Nah, kalau ya maksudnya pikiran kalau dengan adanya beban diberi ini kan lebih hebat. Ya gini kerjaannya lebih Lebih berat. serius Ya, kan gitu Lebih ya. menantang. Lebih serius karena dibayar gitu loh. Lebih semangat ya. Ya, padahal dulu tanpa dikasih insentif pun Semangat. itu semangat karena memang munculnya dari diri sendiri motivasinya itu dari dalam ya. Motivasi internal masing-masing kader. Nah, kalau saiki disiapin duit itu kan kadang dia nggak ada motivasi, tapi karena ada duit dia mau jadi, ya kan? Sehingga terkompres menjadi sekitar 28.000 kader. Dan ini harus Hampir bisa separuhnya ya, Mbak. separuh. Dan ini harus ngerti sembarang kalir. Antara lain. Nah, Ya dia harus posyandu itu harus ngerti kayak apa. Bumantik melihat jentik itu harus ngerti kayak apa. Kemudian
di situ misalnya ada dia harus melihat di situ ada kasus KDRT apa enggak, dia harus ketika KDRT. Padahal tidak ada pembekalan selama ini. Stunting itu harus Ya seperti seperti apa stuntingnya. Jadi harus ngerti tapi tanpa pembekalan karena terlalu instan dicetaknya. Memang ada kader-kader lama ya. Nah, diharapkan mereka ngajari tapi kan juga nggak seperti itu ya. Ya. Pengajaran dari mulut ke mulut dan ilmu itu mungkin perlu upgrade ya, ilmu update dan di-upgrade orangnya. Tapi ini kan nggak ada program seperti itu karena kemarin COVID ya, sudah COVID itu kita tiarap, tahu-tahu muncul KSH ya kan. Dan ini tidak ada pembekalan yang intens sehingga KSH ini saya menemukan di lapangan melaksanakan tugasnya ini asal bisa ngisi data aja. Dia kan memang mengisi aplikasi Sayang Warga itu tinggal centang-centang gitu kan. Tapi untuk mencentang dia kan harus ngerti KDRT itu apa, kemudian PHBS itu apa. Dan harus bertemu dengan warga ya. Iya, harus bertemu dan dia melihat sendiri. Nah, kalau memang dari motivasi internalnya tadi nggak ada ya pemahaman bahwa dia sebagai kader, dia ada rasa handar beni dengan tanggung jawab dengan apa yang data dia kumpulkan nanti kalau ada salah dan sebagainya, ini seperti apa? Ini tipis jadinya ya. Padahal kalau yang dulu kader ini dari PKK, kalau kita hidupkan lagi nggak perlu membentuk kader lagi sebenarnya ya. Kalau ada kader yang nggak ngerti ini yang gaptek ya, kan bisa didampingi ya oleh kader baru yang ngerti seperti itu, bukan langsung diganti orangnya seperti itu. Karena keterampilan mereka itu jauh lebih mumpuni daripada yang kompetensinya itu lebih dan mereka ketika menjadi kader kan bukan karena diiming-iming uang jadi kader. Jadi kader dulu ketika dapat uang transport alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi kader KSH ini kan ada duit dulu. Dibalik kan karena ada duit sehingga ada seragam juga ya. Di bawah ini jadi ada sikut-sikutan gitu kan ya. Yang ini mungkin tidak menjadi potret tersendiri bagi Pemkot, terus urusanmu di bawah. Yang penting setor nama ke aku jadinya ini kan gitu. Ini sering kami kritisi juga di Komisi D. Ini nanti akan jadi bom waktu ya kalau kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh kader ini melenceng sedikit, tapi kan lama-lama menjadi bukit dan terkumpul sak Surabaya. Nah nanti misalkan di situ dianggap warga ini sudah kalau disimpulkan dari data ini akhirnya disimpulkan tidak ada warga miskin misalkan ini ya. Atau gini, warga sudah melakukan PHBS. Lah wong yang data sendiri ketika saya tanya PHBS itu apa artinya dia kadang nggak ngerti. Singkatannya. Terus apa saja jenisnya juga nggak ngerti. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ada salah satu keluarga yang merokok dalam rumah itu sudah dianggap tidak melakukan PHBS. Tapi kadang kan orang apakah melakukan PHBS? Oh karena ada mungkin tempat cuci tangan dianggap sudah centang. Padahal di situ ada yang merokok. Nah ini mereka nggak ngerti, nggak ada ya tidak bisa disalahkan karena nggak ada bekal ilmu, pengetahuan ya, pengetahuan untuk itu. Ada yang merokok itu termasuk kategori tidak PHBS. Ya tidak melakukan PHBS. Ono sing sampai nang jero omah aja. Nah, kayak mercon lah. Nah artinya nanti kalau kesimpulan data ini sehingga Pemkot melihat wargaku sudah melakukan PHBS semua sehingga program yang mendukung PHBS nanti coret ke depannya. Terus karena sudah melakukan PHBS semua program yang ke arah sana dikurangi. Nah ini kan merugikan. Ya dianggap warga sudah ngerti padahal ada tadi ada yang merokok dalam rumah itu sebenarnya sudah tidak melakukan PHBS. Dan ini semua bermula dari keberadaan kader Surabaya hebat yang tidak maksimal dalam tugasnya seperti itu mungkin yang tidak bisa disalahkan karena Pemkot tidak membekali. Tidak membekali seperti apa, harus intens. Kader PKK dulu kan dibekali dan tidak instan. Dia bertahap. Dia terbangun secara bertahap. Ada program pemerintah apa, dikasih sosialisasi. Ini memang bertahap. Nah, sebenarnya ini kan sudah ngumpul ilmunya, sudah bertahap, sudah tinggal mengaplikasikan. Lah kok dibubrah dengan cara seperti ini kan dengan KSH. Oke, kalau KSH-nya dibekali seperti apa dan sebagainya. Kemudian banyak juga akhirnya apa? Jadi jumawa ya. Di bawah itu
banyak kelek, yang crash mentang kelek. Iya. Jadi petiti. Nah, Pak RT ini sering nggak dianggap. Dilewati. Terus ada KSH yang Iya. dia tinggalnya tidak di wilayah yang dia pantau. Oh, betul ya. Ada. Ya. Jadi dia bukan warga. Ya. Bukan di warga situ. situ. Jadi malah nggak ngerti kondisinya warga Iya. itu aja ya. Karena bukan warga ya, ya. seperti itu. Jadi ketika ada laporan, loh, kayak Bingung. gini di kono. Oh, main nang kono rek kecamatan Ya, beda. memang katanya sebelahan ya, mungkin RW sebelahan, tapi kan jangan seperti itu. Iya. Saya hanya berpikir, Anda kalau memang pengen bagus, Bu PKK itu digalakkan Iya. kembali. PKK itu dari pusat itu program itu sudah ada. Betul. Untuk pengembangannya disesuaikan daerah masing-masing ya. 10 program pokok PKK itu adalah kebutuhan hayat hidup manusia dari perut sampai mati. Itu lengkap sebenarnya. Lengkap, iya. Tapi sekian tahun setelah tahun 2013 Iya. gaung PKK kan langsung meredup enggak ada Iya, betul. kegiatannya. Sekarang pun PKK juga enggak nampak banget ke PKK-annya kan. Padahal di seluruh Indonesia masih ada program ada. PKK ini dan kegiatannya ini juga ada harus laporan dari bawah ke atas. Ini bingung kader ini. Iya. Karena nggak ada kegiatan apa yang dilaporkan. Iya. Padahal ada laporan tahunan. Laporan tahunan yang dikirim ke pusat. Nah ini menarik nih kalau kita bicara tentang PKK ini dengan ketika kita memperbandingkan dengan kader Surabaya hebat. Karena apa? Karena kalau melihat PKK ini kan motivasinya sosial dan ini sudah lama ya. Semangat guyup, gotong royongnya ada Betul. dan semuanya bisa terlibat. Panggilan jiwa. Betul. Nah kalau dia melihat bahwa KSH ini kan sekarang Panggilan perut. kondisinya seperti itu ya. Daripada Cek. nganggur Nah Cak. itu. Mending Nah. utang dari oleh petang atau sewu Cak. Nah, Ya. artinya kan sudah terjadi pergeseran ini, Ya, terjadi betul. komersialisasi dalam pelayanan masyarakat. Betul. Maksudnya baik, memberi apresiasi, membantu transportasi. Iya. Tapi ketika dilakukan di cara seperti kemarin itu, akhirnya motivasi orang beda kan. Iya, benar. Seperti itu. Jadi malah banyak yang bilang mending gak dikasih duit, kayak dulu aja selawewu sekali kegiatan. Iya. Yang lu jentik. Enggak apa-apa memang ganti nih becak kasar gitu ya. Daripada yang sekarang ini gaweane luweh wakeh karena ada 15 item yang Item. dia harus kuasai. Oh, Ya. Ini sempat di Komisi D itu hearing dengan penyusun item ini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Iya. Terus saya lihat masih muda yang waktu itu, berarti dia nggak ngerti lapangan kayaknya. Iya. Ya, ketika PKK seperti ini dia belum lahir kayaknya. Tapi dia bilang begini, beliaunya tuh bilang begini, satu orang KSH Iya. itu bisa sehari bisa turun di 3 rumah untuk ngisi itu. Aku pengen itu loh Mbak, KSH itu duduk pegawai Mbak, dia punya keluarga di rumah, dia hanya membantu Pemkot. Nah kalau sehari 3 terus hari besoknya 3 terus kapan dia ngopaini anaknya? Nah, Kapan dia ngopaini keluarganya? Jadi Akhirnya keluarganya rusak. dia anaknya Nah. stunting. Kecuali kalau dia pegawai, Iya. pegawai Pemkot, outsourcing ya, dan gajinya nggak 400.000, nggak layak. Aku aja dengan tugas seperti itu gaji 5 juta belum tentu bisa kok. Kerja dengan benar loh ya, maksudnya. Kalau asal centang-centang ya sopo sing gak Gampang iso ya, Pak, ya. Ya kan artinya kerja dengan hati yang benar, musikan. Tapi Iya. ya apa mana wong mereka Idealnya KSH di masing-masing RT itu berapa ya Mbak ya? 1, 2 atau 3 atau lebih gitu? ya saya nggak setuju dengan ada KSH sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, karena di RT itu sudah ada kader posyandu, ada kader PKK. pos Masih PAUD, ada ya sebenarnya masih mereka itu cuma ada. tidak Diberdayakan. bukan ya tidak difasilitasi oleh Pemkot kegiatannya apa, tidak di-upgrade lagi karena sudah tidur selama 2013 wali sampai kota dengan perempuan kemarin ya. ini kan malah PKK-nya nggak kopen kemarin itu. Iya. Iya. Malah terlewatkan ya Mbak ya. Ya, Iya. ada sesuatu yang ngesong gitu loh. Harusnya itu ayo digalakkan lagi. Iya. Tapi ya karena mungkin wali kotanya nggak paham PKK jadi ya susah. Iya. Mau diapain tuh susah. Repot Dia punya ketika- konsep. Jadi kayak begini, Iya. gini. Ditambah B tadi begini. Memang kaitannya mudah, tapi ini kan Betul. masalah sosial. Iya. 1 tambah 1 tidak selalu jadi Iya, 2 benar. kan? Iya, Ya. iya, iya. Nah. Jadi ketika teknokrat Ya. menguasai wilayah, menguasai kehidupan masyarakat, maka efek sosialnya ini akan terlewatkan kan seperti itu Mbak ya. Iya, jadi mestinya kan apa masyarakat atau warga PKK itu dikumpulkan dulu. Iya. Kayak apa, kemarin kurangnya apa selama ini dibenahi dulu. Iya. Karena PKK itu dari pusat, Mm-mm. provinsi, kabupaten kota,
kecamatan, Ya, kelurahan, RW, RT sampai Dasawisma. Dasawisma, iya. Yang luar biasa, Dasawisma itu 10 rumah. Kalau di Dasawisma itu ada pengurus katakanlah 10 sampai 20 rumah ya. Karena dasa gampang ki jeneng, tapi kadang prakteknya itu bisa 15 sampai 20 rumah. Dia pasti paling tahu. Ke kanan tetangganya 10 rumah, ke kiri 10 rumah. Mana yang kelaparan, mana ada kelahiran, mana ada stunting, dia pasti tahu. Matanya pasti tajam dan benar. Kenapa harus orang lain yang mendata? Iya menarik. Kan ibu ning dia Menarik, iki Cak. ibu arek-arek, ibu emak-emak, Ya, ibu Kalau itu paham bener ya. dibekali lagi, dibekali lagi. Ayo, saya dulu, aku dulu waktu jadi ketua PKK itu membekali itu hanya sampai di tingkat RW mengirimkan RT itu Iya. 2 RT saja. Kalau di RW itu ada 5 RT, nggak bisa karena terhambat biaya untuk pelatihan. Iya. Nah, dulu harapanku ketua PKK berikutnya itu akan melatih lebih bawah lagi, supaya lebih lengkap kan itu. Ternyata Ternyata hilang. nggak ada. Level Iya, bawahnya Nggak ada ada. penerusnya. Jadi Ya. kalau pelatihan di tingkat kota yang diundang cuma kecamatan, kelurahan, titik itu dan Selesai. tidak selalu menyampaikan ke bawah. Bawah, iya. jane sih akeh sing apa ya Iya, tapi Brexit ya. Jadi itu tadi ya, aku akan luar biasa ya kalau kita sudah punya anggaran, latihlah Dasawisma Iya, Oke. lebih maksimal. Masih ada sesi lagi ning dia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita masih nyeruput kopi di nih. Nah, karo acara jajan kita itu. Jajannya diseruput dulu. Sambang Parlemen. Sambang Parlemen. Ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini. 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Balik mana Cak Wawan? Yuk, Nanggone kene Sambang Parlemen. ya. Sing awake diomongno iku tentang kader Surabaya hebat. Bisakah bermitra dengan pemerintah kota? Iya. Utamanya untuk Dalam membangun membangun. Surabaya jauh lebih baik. Iya, Cak, dan ya. kita masih bersama dengan Ning Diah Katarina, sarjana psikologi, Master Science, saka fraksi Partai Demokrasi Indonesia Nah, dan Perjuangan. kita ada di ruangan ya, Cak. Di ruangan beliau. Ruangannya Cak ya. Sadurunge Enak, Cak aja yang ngomong. Ono lukisan, Cak. Ono lukisan, Cak. Iki mau tak pikir tuku nang pasar turi, Cak. Tibane lho, Dilukis Cak. dhewe. Sing ngelukis ning dia dhewe lho, Cak. Iya. Aku rada ngumun. Karena pasar turi ada tabang lukisan. Nang pameran-pameran ya. Ngene iya. Jerman ngono, Cak. Bae itu lukisannya ning dia dhewe. Sampeyan ngira ya, lukisan iki kira-kira kelas internasional apa profesional, Cak? Lukisan ini Kayak SD ya, kayak SD. apa ini Mbak lukisannya? Lukisan ini menggambarkan bagaimana keibuannya beliau. Nah, Oh, bunga, karena kemudian bunga. tanaman hijau Rumput-rumput. Iya, soalnya kembang paling gampang. Baru wong gak iso. Tak Iya, pikir iya, iki iya, mau hiasan. Iya, Beli tapi- dari mana? Ternyata hasil karya Ning dia. Ning dia. Jadi tergolong salah satu anggota dewan yang hebat. Iya. Iso ngelukis, iso mewakili rakyat, Heeh. iso menjadi seorang mitra yang kritis terhadap pemerintah. Wah. Oh iya. Iya, Kakek sing tok Cak jeroane ya, Iya, daging ya Cak ya. Iya. Oke. Ya kita lanjut lagi, Cak Irman. Oke. Kita masih bicara tentang kader Surabaya kader hebat. Surabaya hebat. Nah, kita pengen tahu nih dia. Ini kan kader Surabaya hebat. Ini kan baru berjalan belum lama ya. Artinya kan Ya, ketika kalau dibandingkan dengan Awal-awal pandemi ya waktu itu ya, itu kan, COVID-19 ya. Sampai dengan hari ini kan mungkin ya kalau diperbandingkan dengan PKK mungkin umurnya lebih panjang dengan PKK. Nah, tapi Kader kemudian Surabaya hebat itu sebenarnya subset aja dengan PKK. Oh, gitu ya? Iya di dalamnya kan. Wah, dulu di Kebanyakan dalamnya ya. mayoritas kan kader PKK. ya betul. Jadi ini seperti Yang baru-baru ya, ini dilahirkan kan gitu karena ya. mungkin urusan itu apa gaptek itu Iya, sehingga iya, iya. perlu Iya. diperkuat oleh yang muda-muda gitu itu. Sebenarnya harusnya bisa berkolaborasi bukan Iya. terus dieliminasi Iya, betul. yang lama itu. Nah, selama ini kan juga sering kali ini di daerah apa ya, tingkat bawah bukan di daerah ya, Cak, ya. Di tingkat bawah, di tingkat RT, RT. sering kali ini benturan juga Iya. dengan Iya, Pak RT. Nah, dengan RT-nya. Bahkan kadang-kadang mereka juga itu tadi seperti yang Ning dia sampai berasal dari daerah Lio. RW sebelah, Nah, ya. sebelah. Karena memang ditarget kan, satu KSH itu pegang berapa rumah. Betul, Nah, ketika betul. di situ mungkin tidak ada yang sanggup menjadi KSH, itu yang sebelahnya punya KSH, kelebihan Iya. KSH disuruh bertugas di situ. Iya. Nah. Dengan kondisi ini, apakah iya kader Surabaya berarti masih harus terus dipertahankan atau Nggak apa-apa seperti sih, apa? dipertahankan nggak apa-apa, tapi dibekali tadi loh. Ya. Dibekali tadi, dibekali dengan pengetahuan tentang apa yang dia lakukan, ya. Yeah. Kemudian dilakukan evaluasi, Yeah. ya. Dilakukan evaluasi, jangan dilepas ucul Yeah. karpe dewe gitu kan, ya. Dievaluasi, cari sampel, ya. Yeah. Kalau susah semua dari 28.000 KSH itu, sampel lah. Terus beri kesempatan mereka ngomong, jangan ketika ada apa
ajang apa tuh gathering Gathering. itu yang tanya itu sudah disetting, enggak Oh, boleh. gitu. Oke. Iya. Tak ngomong ngene kok jawab ngene. Iya. ngono. Karena mereka kadang didampingi oleh kasih kesra Iya. kelurahan apa dia yang membungkam gitu loh. Karena kalau ada kasus di situ kan yang dituduh kasih kesranya sama wali kota. Jadi kan akhirnya jadi Iya. pembohongan ini akhirnya tambah menjadi masif, terstruktur kan. Dan ini kan akan jadi bom waktu Bom nanti waktu. buat kota Surabaya. Iya. Jadi mumpung belum kadung gitu loh ya. Iya. Ayo sekarang ditandani bareng-bareng. Ya kalau saya agak keras ini kan demi kebaikan Iya. juga kan, dan saya ngomong juga karena saya pelaku, bukan saya hanya wacana. Iya. Ya, kalau hanya teori yang seperti teori kemarin, satu orang KSH bisa satu rumah, apa sehari bisa 3 rumah, itu kan teorinya. Dapat dia nggak punya anak, nggak punya suami yang harus diopeni. Nah, Apa yang dikunjungi seperti ada itu. di rumah. Kalau nggak ada di rumah gimana? Akhirnya diisi ngarang. Iya. Ya, keras saya kalau saya reses itu sampai bilang duit 400.000 so haram lo ya lek sing mbok isi itu ngawur. Lho sampai gitu lah wis ta. Bener. Loh ya iya. Ini gak berkah berarti. Iya, ya. berkah. Nah, Iya. sampai segitu untuk Iya. ngapa kena no atine gitu loh. Iya. Supaya dia lebih aware gitu lah. Jangan ini bahaya yang kamu lakukan, ini bahaya kalau salah. Jangan Salah sampai salah. satu mungkin nggak masalah. Salah 2 berikutnya. Salah 1 kali 27.000, 28.000. Nah, Iya. karena yang penting data masuk, ya di submit masuk, duit cair gitu. Nah, Tapi ini kira-kira kan data yang masuk di submit itu benar-benar real atau gimana ya, Ning dia ya? Karena kan ya itu karena pengakuan itu kadang ini. Ini anu Bu stunting. Wong iki sering lunga akhirnya tak anggap pindah. Sehingga data di situ berkurang padahal masih ada. Ada pengakuan seperti ini ada. Iya. Karena dia kan harus dikejar waktu untuk Iya. submit itu tadi tiap Jumat itu. Lalu ngenteni nih kok sampai Jumat wong gak teko angin Iya. dicekel akhirnya data nggak masuk, duit gak cair. Iya. Itu akhirnya apa ya? Efek dominonya ke sana. Betul. Jadi kalau dilihat secara sepintas memang kader Surabaya hebat. Tapi ketika melihat praktek di lapangannya ternyata masih Iya. ditemukan. ditemukan Ya, banyak kekurangan-kekurangan sebenarnya ini. Iya. Orang di labeli hebat itu kan dipraktekkan dulu, dibuktikan dulu. betul. Ini kan di label dulu. Ya kan, belum terbukti sudah dikasih label kan. Mungkin harapannya dengan label hebat, dia akan menghebatkan dirinya dengan mengupgrade dirinya ya. Hati-hati, tapi kan tidak. Kapan? Yang mengupgrade siapa ya? Iya. Yang melabel siapa ya? Pemkot kan. Ya harusnya Pemkot yang melakukan. Bukan karena disuruh cari ilmu sendiri ya, Tak. Iya. Nanti ilmu sendiri browsing-browsing ngawur ya, nggak Nah, kan? nah, Seperti benar. itu. Nah, Jadi ini misalnya gini ya, Ning dia capaian Pemkot kan bisa menurunkan angka stunting ya. Ya. Nah, Karena ini kader KSH. karena kehebatan dari kader KSH. KSH dan mendapatkan teladan. ya. Nah itu saya nggak percaya Iya. gitu loh ya. Ya. Iya. Terus siapa sih orang yang percaya dengan seperti itu? Nggak mudah. Anak nggak stunting saja, ya. Anak orang kaya lah. Iya. Sing angel maemi, bikon maem itu butuh berbulan-bulan loh supaya dia Betul. maemnya ini, ya kan? Butuh vitamin dan segala macam ya, gitu ya. gizi tersedia, duit ada, itu pun butuh waktu untuk memotivasi anak. Pendamping juga gitu ya. Nah kalau orang kaya kan dia bisa Ahli bayar gizi. babysitter, yang Oke. seperti itu aja butuh waktu untuk membuat anaknya doyan maem gitu lah Iya. kasarannya. Lagi apalagi orang yang di bawah nyun sewu, ya kan? Jadi terus ketika mau makan hanya kerupuk sama nasi. Kecap. Nah, kecap. Yang penting mau makan tapi nggak ada gizi. Nah, ini siapa yang mengedukasi mereka siapa? Ya kan? Kemarin ada kader yang bertugas mengantar makanan kepada anak stunting 3 kali sehari, dan dia harus nungguin sampai ibunya dulang sampai selesai. Terus dia ngeluh, anakku di rumah sendiri loh stunting. Enggak stunting karena nggak kopen, iya. Nggak kopen. Bener ya, Bu ya. Iya, nggak kopen anaknya. Miris berarti ya. Ya, Bu ya. terus ini berlanjut, saya kan punya banyak orang yang tahu nomor saya, jadi keluhan-keluhan ada yang ini. Bun, sekarang loh aku sudah nggak masuk warga miskin, nggak MBR lagi. Iya. Padahal anak kemarin dapat permakanan dan itu satu-satunya yang tak jaga dapat gizi. Sekarang anakku nggak dapat makanan lagi, aku ngasih gizi anakku dari mana, Bun? Aku hanya bisa kasih kerupuk sama nasi. Coba, gak ngenes gitu Nah, tuh. iya, Bang. Jadi artinya ketika dia diloloskan, padahal ya suaminya kerjanya dia memang tinggal di rumah tapi rumah warisan, dan itu Pak Dene tak apa Pak nunut ya kan. gitu ya. Terus dia Numpang. ya numpang. Bojone kerjanya doknyeng, kadang Oh, kerja kadang serabutan, enggak. ya. Nah, dia nggak kerja punya anak, ya kan.
Nah dilihat ya jelas nggak mampu kan. Tapi karena dia mungkin dilihat rumahnya, terus bojone mungkin di sepeda motor elek misalnya apa, terus akhirnya dianggap nggak dianggap mampu ya. Padahal dia tidak memiliki rumah itu sepenuhnya, hanya menempati saja. Ya, seperti itu. Terus dia akhirnya diloloskan lulus dari warga MBR sehingga nggak dapat permakanan buat anaknya yang kurang gizi tadi. Jadi memang permasalahannya kompleks ya. Iya. Nah, saya kalau yang disampaikan ini dia juga ingat sebuah kebijakan Pemkot waktu itu kalau tidak salah memberikan alkes ya kepada para kader Surabaya Hebat untuk diterapkan di lapangan, tapi ternyata kemudian ditarik karena dinilai mereka juga tidak mampu untuk melaksanakan ini sendiri. Ngawur kan? Ya. Nah, perawat-perawatnya butuh sekolah ya, pakai alkes itu kan, butuh praktek, butuh ini ada kesalahan, ada yang ada simulasi, ada yang memonitor, ada yang mengevaluasi, menilai, ya kan? Ini dicul. Misalkan orang itu ada medan perang, ini senjata disiapin, terus jupuk sakarmu budalo kan gitu kan? Iya kan? Jadi ono sing mungkin tembakan ini senapan ini harusnya begini dia ya pokoknya mek tahu ndelok film. Kalau dulu kan ada kader di Posyandu ya nih dia. Iya, ya. Kalau di KSH mungkin yang baru-baru mungkin harus bisa semua pokoknya. Gitu ya. Lah belajarnya lewat apa? Nah, itu. Lewat aplikasi. Dia lewat YouTube. Dia kan browsing suruh tanya-tanya sendiri kan. Dulu itu ada pelatihannya. Pelatihannya itu berjenjang. Kemudian aku aja pernah ikut pelatihan nitik KMS kok dulu tuh. Gitu, dan ketika itu menuju sehat kan. Iya, awal-awal dulu anakku masih bayi itu kan ibu-ibunya juga dilatih supaya ngerti. Kemudian bagaimana anak itu turun apa naik itu kan. Naik kalau cuma 2 on ketika dia umur sekian dia akan nggak naik kan gitu. Mulali ya teorinya lupa. Kalau umur sekian naik 1 on sudah dianggap naik, tapi kalau masih bayi naik 1 on dalam 1 bulan dianggap belum naik berat badannya. Harus 5 on misalkan. Kalau bayi kan memang cepat. Ketika dia hanya 1 on sebulan itu dianggap T turun, bukan N. Itu ada ilmunya. Lah saya ini kapan? Ada KSR dibekali? Enggak. Iya. Terus ya apa gitu. Nah, menarik ini tadi. Termasuk ini ya, perlu pekerjaan lebih ekstra untuk mengupgrade ya harus dibekali. Uang perang lo angkatan laut mesti ono latihan masih kalau perang ya kan. Lagi bisa perang malah nggak dilatih. Apalagi namanya sudah kader Surabaya Hebat ya. Nah ini tentu juga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah kota bagaimana kemudian mengupgrade ini dia. Mengupgrade kompetensi kompetensi, kapabilitas, capacity building lah pokoknya. Ya capacity buildingnya harus dibangun. Kemudian kalau aku setuju malah tadi ada spesialisasi. Oh gitu. Jangan di kebiauya bahasanya. Iya, generalisasi ini akhirnya apa? Generalisasi akhirnya ya roe titik tapi nggak dalam. Iya nggak spesial gitu. Betul. Ya. Di Posyandu terbaik sing nangani KSH tentang kemiskinan atau stunting ya mungkin nggak nyampe. Di Posyandu ada mungkin ditanya Posyandu harus ada berapa bangku, mereka belum tentu bisa jawab. Tapi kan? Sesali opo sing tak rasake sedih ini nih. Bahwa keberadaan kader Surabaya Hebat ini ternyata lebih bersifat komersialisasi. Artinya kemudian sisi sosial ke masyarakat, gotong royong guyupnya itu hilang. Itu tadi akhirnya seperti yang dia sampaikan, sikut-sikutan karuan, eker-ekeran. Nah, betul. Itu. Karena uang 400.000 di bawah ekeran. Kemudian sikut-sikutan ya. Akhirnya ya sudah yang nggak mau yang tahu sudah bekerja menjadi PKK dulu tanpa uang akhirnya pilih mundur. Malu sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi tapi orang sih nggak gelem mundur ya, Cak. Loh, semua. Mana sih gak gelem mundur ya? Ya gara-gara petang itu saya mau. Iya, betul. Nah, dengan kondisi ini seperti apa kemudian Dewan menyikapi kondisi ini, dia? Ya hanya bisa menyampaikan ke dinas dinas kesehatan ya dalam hal ini. Mereka hanya senyum aja tuh. Ketika saya sampaikan hasil reses itu begini-begini, tolong ya dianggarkan ada pelatihan atau apa, jangan dicul. Nanti jadi bom waktu loh ya. Jangan terus berharap saiki kamu yang ada di dinas ini nanti siapa tahu dimutasi dan tidak bertanggung jawab dengan yang sekarang, nggak seperti itu. Ya harus menjiwai gitu. Karena apa? Berita reses saya tentang KSH kan ada keprihatinan ini saya kirim ke personel dinkes saya Acak. Tahu nggak pertanyaannya sama keduanya ini apa Bu coba. Aku langsung dieng gini ya. Jadi kalau anak sekarang bilang kamu nanya. Ya artinya
teman-teman di Dinkes sendiri Iya. nggak semuanya juga Paham ya? menginternalisasi tentang KSH. Betul. Apalagi warga secara umum. Nah, ini. Ya, memang harapannya dengan kehadiran KSH ini bisa membuat Surabaya jauh lebih baik ya, dari semua permasalahan-permasalahan di tingkat warga ini bisa terselesaikan. Sakjane apa yo? Dengan adanya KSH lah RT RW apa turu? Nah, Iya kan? timbul pertanyaan juga ini ya. Nah, apakah itu tidak bisa dilakukan oleh Pak RT Pak RW? RW. Kan bersama Bu RT juga bisa. Sampai kakak itu lagi. Iya. Karena biasanya istri ketua RT itu menjadi ketua PKK, kelompok PKK. Kalau RW, RT kan namanya kelompok PKK. Kalau kecamatan, kelurahan tuh tim penggerak PKK kecamatan kelurahan. Itu sebenarnya itu di-upgrade aja, tinggal kasih pembekalan. Dulu kan berjenjang memang yang dilatih sak kelurahan, wong loro tok, dia diharapkan melatih ke bawah-bawah. Tapi kan karena kadang keterbatasan macam-macam nggak sampai bawah. Iya. Nah kalau memang ada uang yang bawah ini mau dong, latihlah itu. Sekarang karena Surabaya Barat berapa kecamatan dulu, ini digilir itu setahun mungkin sudah penuh. Wes KSH akan menjadi hebat dengan sendiri karena kerja dulu baru dia menjadi hebat. Bukan dilabeli, diselempangi hebat, dicul nang perang terus keluar PDW pendeta pendidik kayak gitu. Nah, ini menarik sebenarnya yang kita bahas, tapi kita harus break lagi Cak Irfan untuk nanti disambung setelah pesan berikut ini. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini masih di Sambang Parlemen. 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Masih kita di Sambang Parlemen dan kita masih di ruangan dari Ning Diah Katarina, Sarjana Psikologi, Master of Science dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komisi D. Nah, Komisi D ini ngurusi pahala. Pahalane oke. Karena ngurusi bongsone wong-wong sing masakat uripe. Oh, masalah sosial. Masalah sosial dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi balik meneh Cak Irfan. sering dicurhati karo warga. Loh iya. Di sini wong curhat tok. Iya, wong masalah tok ngono ya. Padahal air mata aja. Tapi oke pahalane ning. Iya. Oke. Ini dia tadi kaitannya dengan kader Surabaya hebat dari awal sampai dengan saat ini kita sudah banyak mendapatkan bagaimana sebenarnya potret sebenarnya kader Surabaya hebat. Nah, kalau dari DPRD sendiri khususnya dari Komisi D menilai KSH ini seperti apa dan kedepannya harus seperti apa nih? Monggo silakan. Mungkin setelah reses kemarin kan juga ada sambatan banyak dari temuan, warga gitu ya kan nasi sudah menjadi bubur artinya sudah terbentuk KSH ini ya. Ya sudah yang namanya hebat itu seperti apa harus di breakdown gitu ya. Jangan hebat terus hebat karena wani izin masih gak ngerti semua masih gak ngerti tetap bangga teriak-teriak padahal dia ngisi ini masih salah misalkan gitu. Tetap kemudian harapan saya gerakan PKK ini digerakkan kembali. Itu luar biasa. Karena kolaborasi. Ya, artinya KSH itu entah nanti menjadi bagian dari PKK atau mitra di bawah itu akan semakin kuat, ya. Jangan malah di kotak-kotak warga di bawah itu sehingga mereka akan menjadi saingan dan sebagainya. Dulu nggak ada seperti itu, ya. Karena PKK itu panggilan jiwa, siapa yang mau, siapa yang mampu, dia pasti memberikan badannya untuk jadi relawan kan gitu. Nah, jiwa sosialnya tinggi. Iya, gitu ya. Karena panggilan jiwa. Seperti ketika PKK untuk pos PAUD itu kan, itu waktu itu yang mau angkat tangan, aku mau yang suka anak kecil, misalkan seperti itu kan. Awalnya kan seperti itu. Jadi dulu pos PAUD ini mungkin nanti akan jadi topik berikutnya ini juga pelik ya. Menarik ini. Bunda PAUD ya. Dia juga Bunda PAUD ya waktu itu. Istilah Bunda PAUD yang sekarang yang dilabelkan ke orang-orang itu dilabeli dulu baru dia seperti KSH. Oh gitu. Tak selempangi dulu, kamu nyambut togai. Oh iya. Kalau saya nyambut gai dulu baru diselempangi. Dan selempang itu nggak pernah saya pakai. Gitu loh. Karena bagi saya kerja lebih utama daripada selempang. Karena dengan selempang itu tanggung jawabnya besar sebenarnya. Nah ini akan jadi topik yang menarik juga dan kan banyak problem juga di Pos PAUD Terpadu Kota Surabaya. Nanti saya harap MNC bisa bantu saya menyuarakan ini kepada Pemkot juga ya, kepada teman-teman. Sesuatu yang baik itu ketika tidak dikelola dengan baik ya, itu akan sia-sia nanti. Betul. Dan kader KSH ini juga saya yakin juga banyak Bunda Pos PAUD Terpadu di situ yang dulu ikut melahirkan. Saya yakin
monggo ayo kembali lagi ke fitrah kita dulu, jiwa sosial kita seperti apa. Bertanyalah pada diri sendiri, seperti apa, sejauh mana yang sudah Anda lakukan sebagai KSH. Tanggung jawab Anda sebagai KSH itu tanyakan pada diri sendiri, sudah betulkah atau tidak. Kalau masih ada yang belum benar, ayo diluruskan, karena teman-teman dinas nggak mungkin akan nanyain satu persatu seperti itu. Tanggung jawab moral itu harus kita kedepankan. Kalau ada kendala atau sesuatu yang ketika diisi ini dia kesulitan dan nggak bisa tidak. Nah ini kan Anda ada koordinator KSH, sampaikan supaya koordinator nanti menyampaikan pada di atasnya dan persoalan ini jangan dianggap nggak ada. Justru ketika ada konsep KSH dan ternyata di lapangan ada permasalahan, kumpulkan masalah ini supaya jadi bahan evaluasi. Bukan aku baik-baik saja, baik-baik saja padahal nggak baik-baik saja. Nah, seperti tadi disampaikan seperti gunung es gitu tadinya. Yang bom waktu kalau aku bilang, karena sesuatu yang salah, yang manipulasi data seperti tadi itu ya, memang kreatif. Kader-kader itu kreatif gitu. Nakal-nakal. Saya bilang kreatif nakal-nakal, betik-betik. Kenapa? Dia merasa nggak ada yang mengevaluasi kan. Evaluasi ya. Kalau OPD kan dievaluasi. Ya gini. Kalau KSH gimana? Dataku salah lah, aku gak popo, gak dipecatin gitu. Iya kan? Nah aku selak ngisi ndang mari ndang wis selak nonton sinetron tak apa misalkan kan gitu, atau selak TikTok kan tak apa gitu. Kayak aku suka TikTok kan. Iya. Jadi harapan saya yang sudah ada ini dicermati, dievaluasi. Kalau perlu dibuat FGD Forum Group Discussion, kumpulkan KSH yang artinya ketika dia menjadi KSH masih ada tanggung jawab moral, yang punya tanggung jawab moral bahwa yang dia lakukan ini masih banyak kurang-kurangnya. Itu kumpulkan, jangan yang fine saja. Yang merasa fine itu coba tesenin, belum tentu loh dia paham. Ya, jadi aku sampai merasakan waktu reses ini. Ngeyel ini bareng ditakoki ngene, mingkem gak iso. Enggak paham dia. Ketok wajah ngeyel tuh wis pokoke begini. Justru saya ngomongi tersendat-sendat menyampaikan itu karena dalam jiwanya ada tarik ulur antara kekaderannya zaman dulu dengan sekarang. Intinya kok nggak sama dengan dulu. Saya dipaksa melakukan ini berat sebenarnya, tapi dia harus ini. Jadi mesti mereka yang melakukan pasti wajahnya itu ada kesedihan ada. Tapi kayak tadi ada satu sisi, nggak apa-apa, ya gampang ini. Kita lihat terus, oh ini nggak jelas ini. Ya, dia pasti karena urusan perut ini. Nah, jadi memang kalau kita nggak bisa salahin kayaknya teori hierarki Abraham Maslow itu masih berlaku ya. Ketika kebutuhan perut belum terpenuhi, kebutuhan yang di atasnya ini nggak akan dia merasa sebagai kebutuhan. Maklum, saya maklum, tapi ya ngono nih aja ngono kan gitu kan ya. Kembali lagi kita gerakkan ke gotong royongan di PKK. PKK ini luar biasa. Nah, terkait dengan mungkin ada semacam keluhan dari RT RW bahwa seringkali terjadi benturan terhadap RT RW pun jangan sungkan menyampaikan. Ojo merasa wis dibayar sungkan untuk menyampaikan itu. Sampai aku gini, Pemkot ini kabeh dibayar akhirnya apa? Dibungkam semua kan ini kan akhirnya lu. Manut kabeh ya enggak gitu. Bapak senang Iya, aku jadi merasa bersalah karena memang itu janji kampanye ya. Sebenarnya kan itu apresiasi untuk supaya Pak RT itu nek fotokopi dan sebagainya nggak ngetokno duit dewe. Tapi ketika Pak RT setelah dibegitukan nggak berani bersuara, itu yang aku nggak mau. Ya. Jadi tetap harus bersuara ya Mbak ya. Bersuara. Ketika ada seperti ini kok begini sampaikan supaya ada evaluasi dan ada perbaikan. Jangan sampai 5 tahun numpuk baru nanti bledos gitu loh. Eman gitu. Ini harapannya ke depan ini kan, karena setelah ini kan banyak masalah-masalah yang muncul gitu ya. Masalah, dan apalagi di sini kan juga ada pesta politik dan lain sebagainya. Nah, semua dipolitisir. Nah, khawatirnya kan menjadi itu komoditas seperti itu toh Mbak. Datanya api loh selama masa kepemimpinan ini. Jadi membuat image ya. Jadi baik-baik saja. Aku juga kadang gini. Untuk kampanye tahu-tahu pengadaan alat semprot itu apa namanya? Fogging. Gua langsung teriak-teriak aku. Ngawur ya.
pernah ya Mas Iya. Bambang sendiri Iya. Untuk demam berdarah. disambati orang untuk fogging, dibelikan alat, ditaruh di rumah. Iya. Aku ini, apa Pak? Oh ini si A minta ini. Loh, Ma, nggak sembarangan loh pakai ini, masih ketua PKK. Iya. Ini tuh harus ada kasus dulu baru disemprot Baru dan disemprot. itu pun harus puskesmas yang menentukan perlu disemprot apa tidak. Gak terus warga tuku obat ini Iya, ngobrol karepe iya, dhewe. iya. Langsung wong njupuk gak oleh. Langsung dikena puskesmas atau apa. Iya. Ini disalahgunakan. Iya, betul. Artinya Mm-mm. selevel Bambang dia aja nggak paham kan, Iya, kan gitu betul. kan. Jadi bukan hal yang bagus dia membantu tapi ngawur itu lah. Iya, ada Harus ini ada ya. kasus sendiri Iya. dan di situ kasusnya apa sih Prosedurnya istilahnya? harus ada. Prosedurnya ketika kasusnya begini nggak perlu disemprot atau sekian harus disemprot itu ada. Sudah ada standarnya, ada SOP-nya. Gak angger apa? Gak ada kasus terus Iya. disemprot nanti nyamuknya jadi resisten. Betul. Sehingga dia akan kebal, mulai iki bahaya, kebal iki kan bingung fogging iki Iya. tingkat kaya apa. Iya. Semakin tinggi yang keracunan manusianya. Nah, intinya bahwa jangan sampai KSA kemudian terseret kepentingan politik itu, Mbak ya. Oh ya. Kepentingan untuk masyarakat, Ya, warga untuk tetap saja yang jangan membantu sampai mereka. kalau dipolitisir itu nanti ya masyarakat menilai sendiri ya kan teriak sendiri masyarakat sudah pintar kok. Ya. Betul. Ya. Ya, ya, ya. Mungkin Ya kalaupun di hati politisi seperti saya ya pinginnya ya tak gowo kabeh kan, Iya, kan? Wah, kayak Apalagi 28.000 loh ya. Ya, artinya kan seperti itu. Iya, heeh. Tapi ya smooth lah seperti Iya. apa. Bukan terus mentang-mentang ini, Pak mereka ya. dibeli untuk jadi pendukung saya, itu bukan prinsip saya sih. Karena dibeli itu nilainya hanya Iya. sesaat. Ada rencana Mbak mungkin Komisi D menggelar semacam hearing atau evaluasi terhadap keberadaan KSA ini? Oh, itu akan ada nanti tidak hanya melulu KSH biasanya ya. Biasanya ada untuk apa evaluasi apa itu kuartal gitu dengan dinas-dinas semua. Gitu Nah, ya, itu nanti Mbak ya. akan masuk gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari Oh, Mbak. ya? Iya. Mungkin ada pesan Mbak terhadap KSA yang ada di Surabaya. Iya. Apa pesannya sampean? Mbak? Ya. Monggo silakan. Mbak. Ning, Ini apa? Cak Ning KSH. Ning, Ya. Ya. masuk Cak Ning. kader kak enak ya. Cak Ning KSH yang Cak Ning hebat ya. Saya juga suka sih dengan istilah hebat ini. Ketika selempang istilah hebat ya, diselempangkan di pundak jenengan semua, itu tolong cermati hebat itu seperti apa? Apakah yang Anda lakukan sudah benar-benar benar ya? Kalau salah itu harus cari seperti apa Iya. yang benar, belajar terus ya, mengupgrade dirinya, mengupdate info, dan kalau memang ada yang nggak benar, tolong berani menyampaikan sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot. Jadi semua akan menjadi baik nantinya. Wih, hebat. Hebat. Ya, Yang dia oke. matur sembah nuwun. Iya, Matur sama-sama, suwun. Sudah ngerepoti Mas Di tengah Wawan. dengan kesibukannya. Di tengah Wah, kesibukannya wah. meluangkan waktu Iya, di sampai Sampang gak Parlemen. sempat sarapan loh, Cak. Iya, Padahal iya. saya wis sore loh, Cak. Sarapannya masih separuh di mobil. Ngenteni lampu merah. Oh, lampu piro. Ternyata tugasnya benar-benar menguras tenaga. Ya, iya. Ya, akhirnya Cak Ilman Oke. nggawaret neng omahe Cak Leman. Oke. Kula pamit saking Surabaya Sampang Parlemen. Oh iya, melaku-melaku nang nginden gawe sendal jepit, cekap semanten, awake dhewe pamit. Tak kecepit. Iya, Bun. Varian Matur nih. suwun nuwun, Iya, Ning Mas Dia. Bun. Matur Dan nuwun. demikian pendengar Trijaya, perbincangan kita bersama Ning Diah Katarina yang kali ini kita memperbincangkan tentang kader Surabaya hebat. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.